EMI Entrepreneur School dan beberapa workshop muamalah. Yang ketujuh, pendiri dan kepala sekolah SDIT Madinah Islamic Primary School. Yang kedelapan, pengampu kajian rutin di ANB Channel. Yang kesembilan, pengampu beberapa kajian rutin di Yogyakarta dan sekitarnya. Di antara karya beliau dalam bentuk buku, yang pertama, Fikih Walimah Nikah, buku perdana, tidak diterbitkan dan naskah hilang. Yang kedua, Fikih Salat Duha, diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Yang ketiga, Fikih Kurban, diterbitkan oleh Pustaka Rumah Ilmu. Yang keempat, Doa dan Dzikir Ramadan, diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Yang kelima, Untukmu yang sedang sakit, diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Yang keenam, Pengantar Fikih Jual Beli, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Yang ketujuh, Ada Apa Dengan Riba, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Yang kedelapan, Ada Utang, Ada Orang Utang, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Yang kesembilan, Pengantar Permodalan dalam Islam. Yang kesepuluh, Kode Etik Pengusaha Muslim. Yang kesebelas, Pasar Muslim dan Dunia Maklar. 12, Halal Haram Bisnis Online. Ke-13, Tafsir Salat. 14, Kaidah Fikih Kubro dan penerapannya dalam muamalah. Yang ke-15, Pengantar Ilmu Waris. Yang ke-16, Fikih ASN dan Karyawan. Yang ke-17, Fikih Bermadzhab.
mengambil pelajaran dari orang tua, generasi-generasi yang dulu belum pernah tersentuh dengan dakwah riba di awal-awal. Mudah-mudahan juga banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah ada banyak sekali komunitas anti riba. Bahkan sampai ada notaris yang dia membuat komunitas namanya Notaris Tanpa Riba, NTR. Dan masih banyak lagi gerakan-gerakan anti riba. Nah, sejalan dengan banyaknya gerakan anti riba, karena banyak orang yang ingin taubat dari transaksi riba dengan bank, mereka nampaknya belum punya panduan ilmiah yang berupa buku maupun kajian-kajian secara spesifik membahas masalah riba. Dan saya diundang oleh beberapa kawan, diminta untuk menyampaikan tentang riba. Waktu itu bentuknya hanya PowerPoint. Saya sampaikan tentang dalil-dalil bahaya riba, kemudian macam-macam riba, lalu bagaimana solusi riba dan seterusnya. Alhamdulillah bisa diterima. Nah, kemudian file PowerPoint itu kami kembangkan lagi, akhirnya jadilah sebuah buku yang kami beri judul Ada Apa Dengan Riba. Tadi sempat disebutkan. Buku itu pertama kali terbit tahun 2016. Menyertai gerakan-gerakan anti riba yang banyak sekarang di masyarakat. Alhamdulillah, kurang lebih 3 tahun buku itu sudah beredar sebanyak 15.000 eksemplar. Kita berharap semoga memberi manfaat bagi kaum muslimin. Dan ada beberapa cerita setelah saya baca buku ini, saya meninggalkan riba, saya meninggalkan pekerjaan yang haram dan seterusnya. Mudah-mudahan jika memang itu bermanfaat bagi umat, semoga jadi tabungan pahala bagi semuanya. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang kenapa saya ingin fokus tentang masalah riba. Saya sendiri sebenarnya belajar tentang riba itu bukan diperoleh dari kampus ya. Artinya di jurusan fikih dan usul fikih Madinah International University memang ada pelajaran tentang fikih muamalah, tapi tidak spesifik membahas masalah riba. Riba itu salah satunya. Namun saya melihat ada banyak sekali masyarakat yang butuh buku panduan tentang itu. Dan saya cari-cari ada nggak yang versi Indonesia. Belum nemu, Pak. Karena belum nemu, maka saya memberanikan diri, pokoknya sebisa mungkin mereka punya buku panduan biar lebih terarah. Karena banyak orang yang teriak-teriak anti riba, tapi ternyatanya mereka tidak ngerti tentang apa itu riba. Sebagaimana mungkin di masyarakat kita ada yang teriak anti syirik, tapi dia nggak tahu syirik itu apa, macam-macam syirik itu apa, sehingga bisa jadi dia melakukan praktek kesyirikan di saat yang sama dia mengatakan. Makanya satu prinsip, Pak, sesuatu yang haram itu dirinci oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum 'alaihi. Allah telah memberikan rincian bagi kalian apa saja yang Allah haramkan bagi kalian, kecuali ketika dilakukan dalam kondisi terpaksa. Nah, ayat ini memberikan pelajaran bahwa sesuatu yang haram itu seharusnya kita kenali dengan detail. Sesuatu yang haram itu seharusnya kita kenali dengan detail. Karena itu kalau misalnya kita ingin belajar syirik, saya ingin ngerti syirik, maka kenali syirik itu dengan detail. Syirik itu apa, macam-macamnya apa saja, kemudian ragamnya seperti apa, lalu apa saja perbuatan yang bisa mengantarkannya, dan seterusnya. Karena kalau kemudian sifatnya hanya belajar global, tidak rinci, sebuah perbuatan maksiat kalau tidak rinci
bisa jadi orang terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Makanya kita lihat ada banyak ulama yang mereka menulis buku khusus kumpulan tentang dosa-dosa besar. Contohnya buku siapa? Yang isinya kumpulan dosa-dosa besar. Yang kelas 9. Bukunya siapa contohnya? Contoh siapa ulama yang menulis buku isinya kumpulan dosa-dosa besar? Imam Az-Zahabi. Apa judulnya? Gimana? Kumpulan dosa-dosa besar. Judul bahasa Arabnya Al-Kabair. Masya Allah. Dapat hadiah ini ya. Buku prinsip hidupku. Barakallahu fikum. Contohnya yang paling terkenal Imam Az-Zahabi. Dalam buku beliau Al-Kabair. Di buku Al-Kabair beliau rahimahullah menyebutkan aneka ragam dosa-dosa besar. Berikut dalil-dalilnya. Demikian pula Al-Haythami. Beliau menulis buku Az-Zawajir yang juga isinya kumpulan dosa-dosa besar. Termasuk Al-Imam Al-Mubajjal Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau nulis buku Kitabut Tauhid. Sudah pernah baca Kitabut Tauhid? Sudah? Isinya apa itu? Lebih banyak membahas tentang rincian syirik. Sehingga beliau menyebutkan praktek seperti ini kesyirikan, praktek kayak gini kesyirikan. Maka judulnya Kitabut Tauhid tapi isinya kitab syirik. Karena beliau banyak memberikan rincian tentang macam-macam kesyirikan. Itu contoh bahwa ulama memperkenalkan kita sesuatu yang haram itu harus rinci, harus detail. Karena kalau tidak detail, tidak rinci, bisa jadi orang terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa riba itu ada 73 pintu. Riba ada 73 pintu. Kita kalau diminta untuk menyebutkan, sebutkan 10 saja pintu riba. 1, 2, 3, diam semua. Sebutkan 10 pintu riba. 1. Gimana Pak? Jumlahnya ada banyak, tapi kita nggak tahu. Ibarat ada banyak jebakan, tapi kita nggak tahu posisi. Kita berjalan di sebuah wilayah tertentu, ada banyak misalnya jebakan atau bom atau apa. Kalau kita nggak tahu posisi, kira-kira gimana? Akan sangat berbahaya. Karena itu mengetahui posisi titik bahaya itu syarat utama agar kita bisa selamat. Hati-hati ya, nanti kalau ada tanah dikasih tanda seperti ini, berarti di bawahnya adalah ranjau. Jangan kamu injak. Nah kalau orang nggak ngerti gimana? Bisa jadi dia seenaknya saja berjalan sehingga menginjak ranjau, mungkin dia akan binasa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, faman lam ya'rifi syarra min al khairi yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi dalam rangka untuk dijauhi. Karena siapa yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, yaqa' fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam keburukan itu. Sehingga kita perlu tahu dengan detail, dengan rinci apa saja yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya adalah ngerti tentang rincian riba. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Ustaz, karena antum sering membahas masalah riba ya, seberapa berani antum menyampaikan masalah riba? Adakah teror-teror dari luar kepada antum? Ya karena antum banyak mempengaruhi orang di sana, risiko karena antum membahas masalah riba ini. Seberapa berani? Iya. Dan terornya itu ada atau tidak? Masya Allah. Kira-kira di sini potensi terornya kan? Alhamdulillah, kalau ditanya ada nggak teror yang pernah diarahkan ke saya berkaitan dengan perjalanan kita membahas masalah riba, walhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Dan saya punya tetangga yang mereka kerja di bank, juga kita interaksi nyaman-nyaman saja. Kalau yang ada, sebagian orang merasa malu untuk ketemu karena dia merasa dirinya bekerja di tempat yang nggak baik, bekerja di dunia riba. Ada salah satu di antara jamaah
di masjid tempat saya sholat jamaah. Saya ketemu beliau, lalu saya tanya, Bapak kerja di mana? Kemudian beliau bilang, perusahaan swasta. Nah, jawaban itu membuat saya kepo. Perusahaan swasta di mana, Pak? Saya ingin tahu. Saya juga nggak tahu waktu itu kenapa saya kepo ya. Terus beliau bilang, lembaga keuangan. Lembaga keuangan di mana, Pak? Lalu beliau bilang BPR. Sejak pertemuan itu beliau pindah masjid. Karena nggak enak kalau ketemu saya, sebab beliau tahu saya termasuk di antara orang yang sering menyinggung masalah riba. Jadi saya kehilangan satu jamaah karena pertanyaan yang kurang sopan. Pertanyaan kayak gitu kurang sopan ya? Baik. Nah, mungkin kasusnya seperti itu. Ada orang yang dia merasa malu ketika dia ketemu disebabkan karena takut nanti kalau ketemu jangan-jangan ditanya lagi atau disinggung tentang masalah riba dan seterusnya. Dan dari sini saya yakin berarti yang bersangkutan itu tahu kalau riba itu masalah. Makanya andaikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, di mana beliau merasa yakin itu halal, tentu beliau tidak akan malu ketika ditanya seperti itu. Makanya ketika ditanya, tahapan jawabannya itu panjang. Tayyib. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah potensi teror seperti itu. Ada nggak sih potensi teror seperti itu? Di negara kita, walhamdulillah, sepanjang penjelasan itu disampaikan secara ilmiah, insya Allah bisa diterima dengan baik. Walaupun bisa jadi bertentangan dengan kebiasaan instansi tertentu. Sebagai contoh, Pak, ini mungkin lebih ekstrim daripada sebatas masalah riba ya, karena ini berkaitan dengan instansi negara. Saya punya kawan yang beliau bekerja di dinas pajak. Kemudian saya sempat tanya kepada beliau, kira-kira waktu itu saya masih berada di majalah Pengusaha Muslim, dan di bagian Litbang Penelitian dan Pengembangan saya diminta untuk menyusun kurikulum setiap edisi yang mau diterbitkan berikut silabus yang harus dikirimkan kepada para asatidzah. Sehingga dulu tugas saya itu ngasih tahu Ustadz A, misalnya Ustadz Dr. Arifin Badri, Ustadz kebagian tulisan dengan tema seperti ini, kami tunggu. Dan nanti tinggal saya tagih ya, sekali nagih para Ustadz ya. Ustadz Dr. Erwandi kita kasih satu tema, nanti beliau akan ngirim artikel. Terus seperti itu. Sebelum artikel itu diterbitkan, maka saya yang pertama kali baca setelah penulisnya. Sudah? Hingga kemudian saya ketemu dengan salah satu kawan yang beliau kerja di dinas pajak. Majalah Pengusaha Muslim punya rencana mau ngangkat tema tentang masalah pajak. Terus saya tanya, kira-kira kalau kami bahas masalah pajak, itu apakah nanti akan ada impact dari pihak pajak kemudian menekan kami dan seterusnya. Lalu mereka bilang, kita kalaupun masalah pajak itu profesional, artinya berdasarkan pendapatan, bukan karena sentimen. Dan sepanjang penjelasan kamu bisa disampaikan secara ilmiah, akan kami terima. Jadi, walhamdulillah masyarakat kita, sepanjang sesuatu itu dijelaskan secara ilmiah, bukan karena sentimen, bukan karena menyebar kebencian, insya Allah bisa diterima dengan baik. Nah, bermodal dari situlah saya yakin, kalaupun saya bicara masalah riba di hadapan orang yang sehari-hari bergelut dengan riba, sepanjang saya bisa jelaskan berdasarkan dalil, baik Al-Quran, hadis maupun perkataan para ulama, saya yakin insya Allah masih ada peluang untuk bisa diterima. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, apakah Ustaz punya rekening Ustaz? Rekening? ATM. Rekening di? Rekening di bank. Oh, rekening. Ya kalau Bapak tanya seperti itu, alhamdulillah saya punya. Cuman begini ya, perlu dipahami. Jadi lembaga keuangan itu memiliki banyak sekali fungsi. Meskipun fungsi terbesarnya adalah di posisi lending transaksi riba. Lending tapi transaksi riba. Lending berarti lembaga keuangan mengeluarkan uang untuk diutangkan kepada para nasabah dengan transaksi riba.
Nah, di saat yang sama lembaga keuangan juga punya produk funding. Bagaimana dia bisa menarik dana dari masyarakat. Ini produk 2H yang paling utama, funding, lending. Nanti breakdown dari masing-masing ada banyak. Karena mereka punya 2 hal ini, maka mereka perlu yang namanya payment gateway, jalur pembayaran. Nah, di tempat kita tidak ada payment gateway, jalur lalu lintas uang yang paling cepat, aman, melebihi bank. Makanya kan bank itu disebut dengan lembaga sekuritas, lembaga keamanan. Karena hanya dengan 1 klik bisa sampai. Dan disebut aman, mereka punya keamanan berlapis. Sepanjang HP Anda tidak dibajak oleh orang lain dan Anda tidak bercerita tentang rekening Anda, password dan seterusnya, PIN dan seterusnya, insya Allah akan tetap aman. Nah, karena kita punya kepentingan di situ, misalnya ya, untuk transaksi, lalu kemudahan dalam bermuamalah, lalu termasuk juga kemudahan dalam lalu lintas uang, maka ya, keberadaan rekening dalam hal ini sifatnya hanya mengambil produk mubah yang ada di bank. Produk mubah yang ada di bank itu apa, Pak? Dalam hal ini kami hanya nyimpan sejumlah uang di situ untuk kemudian digunakan sebagai alat transaksi ketika pembayaran, transfer dan seterusnya. Jadi sifatnya hanya untuk memanfaatkan jalur lalu lintas uang. Karena masih ada produk yang halal, nah kita manfaatkan sisi produk yang halal tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Ini pertanyaan mengenai riba juga, Ustaz, yang memang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Seperti kalau kita butuh modal usaha gitu, Ustaz. Mencoba pinjam sana sini, saudara, teman, semua tidak ada yang memberi pinjam. Apakah dengan terpaksa kita pinjam di bank? Apakah itu bisa disebut darurat? Kenapa disebut darurat? Apakah kalau nggak pinjam di bank orangnya langsung jatuh sakit atau terancam nyawanya? Kita tahu batasan darurat itu kan jika sampai pada titik apa, Pak? Mengancam nyawa atau melukai badan atau membuat hidup jadi tidak normal dan seterusnya. Sehingga kadang orang menggunakan standar darurat itu terlalu longgar. Hanya sebatas masalah saya butuh disebut darurat, saya ingin disebut darurat. Kalau seperti itu disebut darurat, nanti semua maksiat jadi darurat, boleh semua dan boleh. Oleh karena itu jangan gampang nyebut ini darurat jika tidak sampai pada titik kita akan mendapatkan kesulitan hidup jika kita tidak wujudkan. Baik, selanjutnya berkaitan dengan kasus tadi. Mana yang lebih tepat, Pak, ketika orang mau memulai usaha? Mikir modal atau mikir kerja? Kalau orang mau memulai usaha, yang lebih tepat tuh mikir modal atau mikir kerja? Yang mana? Ada satu cerita. Nabi SAW ketika beliau tiba di kota Madinah, beliau mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansar. Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansar. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk bisa sepenanggungan. Karena sahabat Muhajirin itu ketika mereka sampai di kota Madinah mulai dari nol. Semua usahanya ditinggalkan, propertinya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan di Mekah, dan mereka berangkat ke kota Madinah mulai dari nol, termasuk Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan siapa? Ada yang tahu? Siapa nama sahabat Ansor yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi. Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang beliau tawarkan? Setengah hartanya dan setengah istrinya. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak bersedia dengan itu. Mungkin semangatnya akan beda dengan kita ya.
Kalau ada penawaran seperti itu berani nolak? Nolak nggak? Wah, nggak boleh nolak rezeki. Alhamdulillah. Ya, ngomongnya nggak boleh nolak rezeki, padahal aslinya apa? Pengen. Dalam posisi ketika Abdurrahman bin Auf ditawari seperti itu, Abdurrahman bin Auf menolaknya dan beliau mengatakan, dullani aina suq, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan di mana posisi pasar. Lalu dari situlah Abdurrahman bin Auf mengembangkan usaha di pasar yang direkomendasikan oleh Sa'ad bin Rabi. Nah, dari sini kita dapat pelajaran bahwa siapa yang mengawali bisnis tapi yang dia pikirkan pertama kali modalnya dari mana, berarti dia bukan tipe pebisnis. Ini tipe pengemis. Mulai bisnis yang dia pikirkan pertama kali modalnya dari mana, bukan kayak gitu. Jika kau memang mau mengembangkan bisnis, berarti yang pertama kali dipikirkan adalah kau bisa apa yang membuat orang lain tertarik untuk invest di tempat kamu. Kalau kemudian kerjamu belum maksimal, belum terbukti menguntungkan, belum terbukti kau tanggung jawab dan seterusnya, bagaimana mungkin orang akan percaya kepada kamu? Ya, makanya sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana semangat seperti Abdurrahman bin Auf untuk menjadi hamba yang lebih mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga mengawali bisnis jangan tanya modalnya mana. Kalau kemudian orang mengawali bisnis kok yang dia pikirkan pertama kali, terus nanti modalnya dari mana? Kan tidak ada yang mau minjemin. Oh, memang ini bukan karakter pebisnis, tapi karakter pengemis. Pebisnis nggak kayak gitu. Saya bisa memproduksi seperti ini, saya bisa melakukan usaha seperti ini bagus prospeknya, menarik, barulah orang datang. Nah, kalau caranya demikian, yang butuh kepada Anda itu adalah pemodal, bukan Anda yang butuh kepada pemodal. Pemodal butuh Anda, bukan Anda butuh pemodal. Ketika pemodal yang butuh, maka Anda bisa mengendalikan. Tapi kalau Anda yang butuh pemodal, maka pemodal yang mengendalikan. Pilih mana, jadi orang yang mandiri atau dia menjadi ekor orang lain dan dikendalikan oleh orang lain. Nah, sebagai seorang pengusaha bisnis, kita akan pilih, saya ingin merdeka, saya ingin menentukan kebijakan sendiri, dia dipengaruhi oleh orang lain. Maka buat orang lain butuh kamu, bukan kamu butuh mereka. Begitu ya. Sehingga alasan kalau tadi ya, mau mulai bisnis tapi nggak ada yang ngasih modal, lalu apakah bank itu bisa jadi solusi? Justru semacam ini bisa berbahaya, karena yang bersangkutan baru startup, baru mau memulai, tidak terbukti bisa establish, tiba-tiba langsung utang bank. Nah, itu bisa tidak kekejar untuk bayar cicilan, dan banyak orang yang seperti itu. Akhirnya usahanya bangkrut, kemudian hartanya disita oleh bank, dia nggak punya apa-apa. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan berikutnya mengenai bank saja. Mengenai bank, ya, antara bank syariah dan bank konvensional, mana yang lebih mending atau mana yang lebih berbahaya? Ya, karena memang bank syariah sendiri mereka mengakui bahwa karena mengatasnamakan syariat atau mengelabui orang dengan atas nama syariat, gitu. Atau memang bank syariah ini dibandingkan bank konvensional karena seperti yang pernah Anda dengar, tidak membiayai hal-hal yang haram bank syariah. Adapun bank konvensional masih membiayai hal-hal yang haram. Baik. Kalau Bapak bertanya tentang mana yang lebih mending antara bank syariah atau bank konvensional, ini kan berarti butuh data yang cukup ya. Sebab perbandingan itu karena menyangkut nilai keseluruhan, apakah ini lebih baik daripada itu. Namun secara umum yang saya ketahui dengan sependek tentang apa yang saya tahu tentang bank syariah dan bank konven, mana yang lebih mending? Jawabannya bank syariah lebih mending. Beberapa produk halal di bank syariah itu lebih banyak daripada produk halal di bank konven. Sebagai contoh,
Produk wadiah yang sering kita kenal di bank syariah itu di bank konven nggak ada, Pak. Dalam arti di bank konven siapapun yang nabung maka dia nanti akan mendapatkan bunga, dan itu terkadang nggak bisa dihilangin. Pak, kami nggak mau bunga ini, Pak, tolong dinolkan bunganya. Oh, nggak bisa, Pak, itu sudah sistem, kami nggak bisa mengubah sistem. Nah, kayak gitu. Akhirnya siapa yang nabung masih memungkinkan dapat bunga. Tapi kalau di bank syariah ada produk di mana kita nabung 0 bunga, uangnya utuh, bahkan kadang tidak dikurangi biaya admin, dan di samping itu uang kita juga tidak bertambah. Nah, ini bisa jadi alternatif bahwa di posisi ini kita bisa mengambil produk bank syariah yang tidak ada sisi pelanggaran syariah. Memang pengakuan mereka sendiri bank syariah itu belum bisa 100% sesuai syariah, karena terbukti di beberapa kasus mereka melakukan praktek transaksi yang itu nggak boleh. Baik nggak boleh karena alasan riba, nggak boleh karena alasan gharar maupun yang lainnya. Intinya itu pelanggaran. Tapi mereka lebih mudah untuk diingatkan sepanjang mereka tidak bersikukuh karena sudah memegangi sebagian fatwa. Tapi secara umum bertransaksi dengan mereka lebih fleksibel. Dengan bank syariah itu lebih fleksibel daripada dengan bank konven. Kalau bank konven kan paten kayak gini, pokoknya SOP kami kayak gini, nggak kayak gini kami nggak terima. Nah, kalau bank syariah masih bisa menerima. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, apakah kalau sudah kita menabung di bank syariah, boleh tidak menabung juga di bank konvensional? Mungkin kita punya 2 rekening, 3 rekening gitu di bank konvensional. Ya, kalau kita boleh nggak, Pak, punya lebih dari 1 rekening? Ini masalah kebutuhan, Ustaz. Kalau sekiranya memang sangat butuh, misalnya di bank syariah ternyata fitur itu nggak ada, layanan tertentu nggak ada, adanya di bank konven. Sementara dia butuh layanan itu, maka dia bisa beralih ke bank konven untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi seperti ini kembali kepada apa? Kebutuhan. Wallahu a'lam. Kalau semua pertanyaan dari Baik. Isya jam berapa? Kita dengerin pertanyaan dulu, silakan. Pertanyaan dari Boleh. Yang mau dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah saya mengambil keuntungan atau voucher berupa diskon atau gratis ongkir pada Shopee, OVO, GoPay dan lain-lain dengan dalih bahwa ada ustadz yang semanhaj membolehkan hukum gratis ongkir atau voucher dalam e-wallet untuk diambil keuntungannya? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan masalah perbedaan pendapat memandang saldo yang ada di e-wallet. E-wallet tahu, Mas? E-wallet itu beda dengan burung walet ya. Orang punya uang di dompet virtual, lalu itu dipakai transaksi, kemudian dari situ dia mendapatkan diskon dan seterusnya. Boleh nggak sih itu dipakai? Kita jujur, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Cuman yang perlu dijadikan catatan, kalau Anda beralasan sepanjang masih ada ustadz yang bolehkan, maka saya bolehkan. Kan dia ustadz semanhaj. Sejak kapan perbedaan pendapat jadi dalil? Perbedaan pendapat itu dalil atau bukan? Ikhtilaf itu dalil atau bukan? Ada sering sekali orang yang mengatakan kayak gitu. Kan masih ikhtilaf, kan masih belum masih khilaf, belum sepakat. Memang kalau masih khilaf terus kamu bebas milih? Gak bisa bebas milih kayak gitu. Lah terus yang benar gimana? Coba lihat bagaimana arahan yang diberikan oleh Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ayat ini mengajarkan ketika terjadi perbedaan pendapat, khilaf itu bukan dalil, justru sebaliknya, khilaf butuh dalil. Apa dalil bahwasanya khilaf butuh dalil? Ayat yang tadi kita singgung. Allah mengatakan kalau kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis.
Sudah? Selanjutnya, jika demikian, maka apabila ada seseorang yang dia melakukan transaksi tertentu, lalu dia memilih, yang penting kan masih ada yang membolehkan, ya dia perlu ingat, nanti kamu akan mempertanggungjawabkan sikap itu di hadapan Allah yaumul qiyamah. Karena mengambil pendapat tertentu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa kau pilih pendapat ini? Sehingga bersiaplah, misalnya mau pilih pendapat A, mau pilih pendapat B, masing-masing akan ada konsekuensi di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, Ana berencana membeli sepeda motor dengan cara cash. Di waktu yang sama adik Ana ingin meminjam uang tersebut yang kata dia untuk menutupi hutang riba. Lalu adik Ana punya ide, bagaimana kalau uang tersebut dia pinjam sebagai gantinya, dia akan membayar uang tersebut dengan cara kredit sepeda motor dengan harga yang kira-kira sama dengan uang yang dia pinjami. Pertanyaannya, andai Ana menyetujui dengan ide tersebut, apa Ana juga terlibat di dalamnya? Sementara kalau Ana tidak menyetujuinya, yang jelas dia tidak akan mampu membayar hutang riba tersebut dengan cash. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, paham nggak? Contoh kasusnya, Pak. A dan B tadi ya. Iya. A punya uang mau dipakai beli motor, tapi B butuh uang untuk menutupi utangnya. Maka B ngasih pilihan, sudah saya pinjam saja uang kamu. Terus B bilang, akan saya belikan sepeda motor di dealer, nanti ini untuk kamu dan biar aku yang nyicil dengan nilai yang sama, boleh atau tidak kayak gini? Boleh atau tidak? A boleh, B tidak boleh, C tidak tahu. A, B, C. Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Harus bisa memberikan alasan. Karena gimana Bapak? Jadi syarat saling membantu kredit ribawi tadi. Baik, saya berikan satu pendekatan. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Transaksi tadi, ada transaksi utang enggak? Ada. Tapi B mensyaratkan nanti tak belikan. Berarti kan statusnya gimana? Menggabungkan antara utang dengan jual beli. Enggak boleh kayak gitu. Udah? Sehingga praktek seperti ini hakikatnya menggabungkan antara utang dengan jual beli. Solusinya gimana biar boleh untuk kasus tadi? Solusinya adalah B beli dulu motor. B beli dulu motor itu secara kredit. Setelah dia dapat, ini sekarang jadi milik saya, terus dijual kepada Anda dengan nilai sesuai dengan yang disepakati tadi. Boleh nggak pakai gitu? Boleh. Selanjutnya nanti B menggunakan itu untuk menutupi utang-utangnya di bank. Tidak masalah. Nah, kalau jenis yang kedua ini berarti motor itu sudah jadi milik siapa? B, lalu dijual ke A. Boleh. Karena dalam hal ini sah-sah saja terjadi transaksi jual beli antara kakak dengan adik. Wallahu a'lam. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya. Apabila ada seorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta yang bercampur dengan harta riba, bagaimana harta tersebut untuk ahli warisnya Ustaz, dan apakah boleh keluarga yang ditinggalkan itu mengambil harta tersebut? Baik. Apabila ada orang yang meninggal sementara dia memiliki harta dari hasil riba, dia karyawan bank atau gimana? Kurang tahu ya. Begini, apakah harta haram bisa menjadi halal karena diwariskan? Saya ulang ya.
si A punya harta haram dan si A punya anak keturunan. Saat si A mati, maka hartanya si A tadi jatuh ke tangan siapa? Pemilik. Nah, pertanyaannya, apakah harta haram bisa jadi halal gara-gara orangnya sudah mati terus jadi warisan? Nah, ini ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, innal mauta la yutayyibu haraman. Sesungguhnya kematian itu tidak bisa menjadikan sesuatu yang haram jadi halal. Saya ulang, kematian tidak bisa mengubah sesuatu yang haram jadi halal. Sehingga kalau itu adalah sesuatu yang haram, maka itu haram. Walaupun pemiliknya sudah mati lalu jadi warisan. Bisa dipahami? Baik. Nah, selanjutnya ulama memberikan rincian seperti ini. Sesuatu yang haram itu ada yang didapatkan melalui cara dolim, dan ada yang didapatkan melalui cara saling ridho. Sebutkan contoh harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Mencuri, apalagi berjudi itu dolim atau tidak? Atau saling ridho? Saling ridho. Contoh lagi apa? Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, menipu, korupsi, dan seterusnya. Sehingga misalnya ada santri yang ngambil pensil temannya, itu berarti jadi haram atau halal? Haram. Dan ini didapatkan melalui cara apa? Dolim. Maka jangan remehkan yang namanya pencurian. Kalau nggak selesai di dunia, maka nanti akan berlanjut di mana? Akhirat. Yang punya nanti bisa nuntut di yaumil qiyamah. Sehingga teman-teman waspada, kalau ada barang milik orang lain kita tidak memilikinya, jangan bernafsu untuk memilikinya sepanjang orangnya masih berada di pondok misalnya. Tapi kalau sudah ditinggal, orangnya sudah meninggalkan pondok, Pak, sudah nggak mondok lagi, barangnya ditinggal. Nah, sekarang jadi ghanimah, boleh dibagi sesuai kebijakan ketua kelas atau siapa. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya pertanyaan dari akhwat yang di atas. Boleh ada mikrofon secara langsung? Ada mikrofon. Ada mikrofon, silahkan. Oke, silahkan. Sudah masuk Isya? Masuk. Kita sholat dulu atau Ada terus lanjut? Ya. Betul. Sudah masuk. Kerja 5 menit lagi masuk. Nggak mungkin kalau Di sini lebih. Adzan dulu tadi. Sudah. Baik, tafadhol dari santri muadzin. kita break, akan mendengarkan adzan Isya dulu. Setelah itu dilanjut saja. Ya. Dilanjut sampai waktu yang disediakan. Setelah ibu-ibu. Tidak ada seperti kita tawarkan kan barusan. Iya. Kalau memang tidak ada lanjut ini. Oh, iya.
Ketutup Ustaz. Ya, sampai setengah 8. Sampai setengah 8. Sampai setengah 8. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ustadz Ami terkait materi riba. Bagaimana hukumnya apabila kita sebagai mahasiswi yang mendapat beasiswa, sedangkan beasiswa tersebut dikirim atau ditransfer melalui bank konvensional, sedangkan bank konvensional tersebut tidak ada penambahan biaya tetapi memotong biaya 10.000 per bulan. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasus seperti yang Anda tanyakan, di mana Anda bisa mendapatkan beasiswa tapi penyalurannya melalui bank konven. Di situ tidak ada biaya admin, adanya potongan. Ya sebenarnya sama saja ya. Biaya admin itu bisa bentuknya kita bayar atau dipotong dari saldo. Tapi secara prinsip ini diperbolehkan. Karena begini, Pak, potongan itu apa enggak riba, Pak? Kok bisa disebut riba? Justru kan uang Anda berkurang. Potongan itu bukan riba tapi jasa. Anda menggunakan layanan yang disediakan oleh bank, lalu pihak bank memotong atau minta jasa dari layanan itu. Karena Anda telah mengambil jasa dari bank, maka bank berhak untuk mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Misalnya 10.000 atau sekian ribu sebagaimana umumnya nilai yang disepakati. Sehingga intinya diperbolehkan insyaallah. Wallahu a'lam. Ustadz, saya pedagang sepeda motor. Ada pembeli yang beli motor saya, misal seharga 10 juta. Setelah deal harga, dia kasih DP 6 juta. Lalu dia meminta fotokopi BPKB dan STNK plus foto motornya untuk persyaratan leasing bank. Jadi dia DP 6 juta, setelahnya
dia dapat pencairan dari bank. Motor dia bawa tapi BPKB tetap saya pegang. Saya serahkan setelah lunas. Apakah boleh transaksi yang saya lakukan? Baik, paham insyaallah skemanya ya. Jadi posisi Anda sebagai penjual motor tidak bersinggungan dengan leasing, tapi yang langsung bersinggungan dengan leasing adalah konsumen. Pada saat dia sudah bayar DP senilai 6 juta tadi, berarti sudah akad atau belum? Sudah akad atau belum? Sudah. Kalau sudah akad, konsekuensinya apa? Terjadi perpindahan hak milik. Maka motor itu sudah jadi milik konsumen. Karena sudah terjadi perpindahan hak milik dan motor itu milik konsumen, maka sah-sah saja jika Anda fotokopikan misalnya STNK, BPKB atau pelengkap yang lainnya. Karena pada posisi ini motor itu sudah jadi miliknya. Meskipun BPKB boleh Anda tahan. Nah, masalah dia nyari pelunasan di leasing, di bank atau di tempat yang lain itu terserah dia. Karena kita tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan orang lain. Sebab motor itu sudah jadi miliknya. Maka motor ini kalau dia foto sendiri, kemudian kita tinggali STNK di situ, ya insya Allah boleh-boleh saja dan sah bagi transaksi Anda dengan orang ini. Artinya Anda tidak terlibat dalam transaksi riba. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Ustaz, Bitcoin apakah halal? Kemudian yang kedua, trading forex atau robot trading. Ya, yang kayak gini sangat tidak kami rekomendasikan ya. Pertama untuk cryptocurrency. Cryptocurrency saya belum pindah pendapat bahwa statusnya gharar besar alias haram. Kripto itu gharar besar artinya haram. Oleh karena itu bagi siapapun yang memiliki kripto wajib bagi dia untuk segera melepasnya dan mengganti ke nilai rupiah. Selanjutnya jangan beli lagi. Kripto itu tidak bisa disebut uang karena syarat uang itu ada 3. Syarat uang ada 3 ya. Pertama, bisa dijadikan sebagai standar harga. Yang kedua, bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai alat transaksi. Ini 3 fungsi pokok uang. Kalau punya 3 ini maka dia uang. Nah, kripto itu gagal yang mana? Tidak bisa jadi standar harga. Kok bisa Pak? Karena kripto itu fluktuatif seperti ini grafiknya, enggak karuan ya. Sehingga selisih 2 detik, 2 menit kadang langsung melonjak tinggi atau turun. Turunnya berapa? Kalau Bitcoin ya bisa sampai puluhan juta. Turunnya bisa sampai puluhan juta. Maka dalam posisi ini sebenarnya mereka itu invest untuk sesuatu yang fluktuatif, nggak jelas. Ketika naik dia jual, dapat untung. Terus ketika turun dia beli lagi. Nah kayak gini caranya, ini kerja yang tidak produktif, usaha yang tidak produktif. Maka kami tidak merekomendasikan dan bahkan hakikatnya itu adalah gharar, hukumnya haram. Selanjutnya mengenai forex. Trading forex itu menurut pengakuan pelaku, saya pernah mewawancarai beliau pada waktu pandemi dulu ya. Jadi beliau tinggal di Jakarta, lalu kita zoom dan kita tayangkan di ANB channel. Forex itu hakikatnya adalah uang siapa melawan uang siapa. Jadi misalnya pasang US dollar, yang ini pasang yen. Siapa melawan siapa? Terus diperhatikan gimana indeks uang. Oh naik, cenderung naik 1% saja, maka menang salah satunya. Misalnya yen naik, dolarnya yang kalah. Dolar naik, yennya yang kalah. Dan nanti dia harus bayar selisihnya. Paham ya? Nah jadinya apa? Siapa lawan siapa? Siapa yang pertama adalah konsumen, siapa yang kedua bandarnya. Sehingga konsumen pasti lawan bandar dan bandar itu selalu menang dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, bismillah. Alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan saya bisa terlepas dari pelaku riba, dalam kurung karyawan bank. Ujian ekonomi khususnya dibicarakan, direndahkan baik dari orang lain maupun dari keluarga sendiri. Terkadang masih terus terjadi hingga saat ini.
Bahkan dulu semasa ibu masih hidup, beliau sempat melarang saya agar tidak meninggalkan pekerjaannya. Pikirkan istri dan anak nanti. Mohon penjelasannya akan masalah ini, baik keadaan saya setelah lepas dari pekerjaan maupun status saya sebagai seorang anak yang bertentangan dengan ibu ketika masih hidup. 3. Bagaimana caranya untuk hilangkan perasaan was-was dan kekhawatiran setelah saya resign? Penghasilan saya masih ada kaitannya dengan riba dahulu. Syukur. Baik, coba fokus dulu ya, adik-adik yang ada di atas. Mohon jangan berisik, ikut ngaji, bila perlu nyatet agar tidak mengganggu yang lain. Anak-anak yang santri juga sama ya. Nanti yang berisik boleh pulang duluan. Sudah? Sekarang kita mau bahas yang tadi ya. Saya mau tanya Pak, kalau orang tua berpesan isinya maksiat, lalu anak tidak melaksanakan pesan itu, apakah terhitung sebagai anak durhaka atau tidak? Anak durhaka atau tidak? Kenapa tidak? Karena pesannya pesan maksiat. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk dalam perbuatan yang isinya maksiat kepada khaliq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan tentang bagaimana kalau orang tua itu mengajak anaknya itu berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan kau taati dia. Wa sahibuhuma, dan pergaulilah dia dengan pergaulan yang baik. Sehingga kalau orang tua memberikan pesan-pesan maksiat, maka anak tidak mewujudkan pesan itu tidak disebut sebagai anak durhaka. Karena yang salah orang tuanya. Kenapa dia memberikan pesan maksiat? Dan pesan maksiat itu salah, pesan maksiat itu keliru. Oleh karena itu dalam hal ini anak tidak boleh mewujudkannya. Terus gimana Pak kalau sudah terlanjur dipesankan? Sebelum ibu meninggal beliau pernah pesan seperti itu. Ya kalau kemudian ini salah, maka jangan Anda tunaikan. Kalau ditunaikan, berarti dosanya sempurna, ibunya ini disiksa. Waliyadzubillah. Tapi kalau Anda tidak menunaikan lalu mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah ibuku yang dulu pernah berwasiat seperti ini, pernah berpesan seperti ini, dan pesan ini tidak jadi saya laksanakan. Ampunilah ya Allah karena beliau tidak tahu. Itu yang benar. Sehingga wasiatnya tidak ditunaikan, orangnya didoakan. Maka cara menyelesaikan keberadaan wasiat yang bermasalah seperti itu. Nah, selanjutnya Anda resign seperti tadi ya. Memang ada tantangan berat. Misalnya penghasilan Anda jadi terjun bebas. Yang dulu awalnya di atas, sekarang jadi nggak punya apa-apa. Anda akan menghadapi banyak tantangan. Bisa jadi tantangan dicemooh, diremehkan dan seterusnya. Karena Anda dianggap orang yang berada di bawah. Tapi ingat ya, semua tantangan itu akan memperbesar nilai apa? Pahala. Jika Anda bersabar, bertahan dan bersabar. Perlu kita ingat bahwa tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW lebih hebat dibandingkan apa yang kita hadapi. Maka kita sebagai umat beliau SAW, kalau menjumpai tantangan itu bersabarlah. Ini tidak selamanya. Jadi Anda merasa pahit pasca hijrah, kok hidupnya jadi susah, nyari pekerjaan susah, itu tidak selamanya. Akan ada berakhirnya. Kapan Pak berakhirnya? Kematian. Kalau orang hidupnya susah, itu kan tidak susah selamanya ya. Maksimal sampai kapan? Kematian. Sampai kematian. Lalu setelah itu Pak, hisab. Kemudian setelah itu ada dua pilihan, antara bahagia abadi ataukah celaka abadi. Sehingga dalam hal ini jamaah, Anda perlu sabar. Ketika resign dari lembaga keuangan, memang gajinya tidak bisa dibandingkan ketika kerja di lembaga keuangan. Tapi yang kita penuhi adalah dalam hal ini saya harus mengisi
perut anak saya, istri saya dengan sesuatu yang halal. Saya tidak mau sesuatu yang haram. Maka berani resign dalam hal ini dengan cara tetap bekerja, mencari sebisanya yang bisa dijangkau, insya Allah termasuk di antara pilihan yang terbaik. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, ada yang bertanya masalah bekerja di bank. Apakah semuanya haram atau mungkin satpam atau cleaning service-nya itu boleh? Bekerja di bank apakah semuanya haram ataukah ada bagian yang halal? Misalnya cleaning service atau satpam. Wallahu a'lam, yang saya pahami semuanya. Karena mereka ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas, tindakan maksiat, hukumnya apa? Haram. Oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Apakah Ustaz bisa menyebutkan apa saja pintu-pintu riba? Terima kasih. Apakah Ustadz bisa menyebutkan apa saja pintu-pintu riba? Saya sarankan Anda baca buku saya, Ada Apa Dengan Riba. Nah, 73 kalau disebutkan di sini ya waktu kita tinggal 15 menit, nggak cukup ya. Baik, ini terakhir. Baik, ibu-ibu ada yang sudah menyalakan mikrofon, silahkan. Silahkan yang di atas, akhwat yang mau bertanya secara langsung. Ini agak panjang. Bismillah, afwan Ustadz, izin mau bertanya. Jika orang tua mempunyai 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, lalu membagikan uang senilai 2:1, lelaki lebih banyak, dengan alasan bahwa anak lelaki belum mempunyai rumah, sedangkan 2 anak wanita sudah mempunyai rumah dan hidup berkecukupan, dan alasan lain karena pada waktu menikah anak perempuan diacarakan besar-besaran yang menghabiskan banyak dana, sedang anak laki-laki tidak dipestakan. Pertanyaan saya, apakah tindakan orang tua tersebut zalim Ustadz, karena ada 1 anak perempuan yang menganggap orang tuanya tidak adil sehingga akhirnya anak-anaknya jadi tidak rukun karena ada rasa iri. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi kadang ada anak berantem tuh sebabnya apa? Ya, orang tua. Anaknya jadi berantem gara-gara siapa? Orang tua. Ada misalnya ya, orang tua yang nggak bisa jaga lisan. Dia sudah sepuh, sudah tua, tinggal di luar kota. Anaknya datang dari luar kota. Orang tuanya tinggal di kampung, anaknya datang dari luar kota. Bah, ini hadiah dari saya. Bapaknya dikasih hadiah makanan karena seneng. Lalu orang tuanya ini bilang, besok kalau saya mati rumah ini jadi punya kamu. Anak kedua datang mijiti bapaknya karena seneng, besok nanti kalau bapak mati rumah ini jadi milik kamu. Anak ketiga datang bawa rokok, wah bapaknya makin seneng, besok kalau bapak mati rumah ini jadi milik kamu. Setelah ngerokok mati. Betul-betul terrealisasi seperti yang tertulis, rokok membunuhmu. Udah, orang yang tadi anak-anaknya 3 tadi kumpul, terus diantara mereka bilang, dulu bapak pernah bilang loh ya rumah ini jadi milik saya. Anak kedua sama, loh bapak juga bilang sama kayak gitu. Anak ketiga juga sama. Buktinya mana? Buktinya gontok-gontokan antara satu dengan yang lain, justru malah berantem. Gara-garanya siapa? Bapak yang kurang bertanggung jawab. Makanya tolong ya, kadang kan orang itu emosi tidak stabil ketika kapan? Senang sekali, sedih sekali. Kalau lagi senang sekali ngomong ngawur, kalau lagi sedih sekali juga ngomong ngawur. Sehingga bagian dari doa Nabi SAW, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kalimatul haq, bisa ngomong yang benar fil ghadabi wal ridha, ketika sedang emosi dan sedang senang. Sebab orang kalau lagi emosi atau lagi senang, kadang ngomongnya jadi tidak terkontrol. Maka
bapak-bapak ya yang sudah sepuh, hindari yang namanya keputusan terhadap keluarga yang justru bisa memicu mereka berantem. Oleh karena itu syariat mengajarkan kita berbagai macam aturan biar kaum muslimin mereka bisa hidup akur dengan nyaman ketika bermuamalah. Baik. Sehingga dalam hal ini bapak tidak boleh pilih kasih ketika hibah. Hibah satu dikasih, yang lain dikasih. Tapi Pak, anak perempuan kan sudah punya rumah, suaminya berkecukupan, mereka kaya. Lah itu urusan dia dengan keluarganya. Ini urusan bapak dengan anak. Kalau ini urusan bapak dengan anak, maka yang perlu diperhatikan adalah silahkan Anda memberikan hibah kepada anak, tapi gunakan prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu gimana? Nabi SAW mengatakan sawi baina auladikum, samakan di antara anak kalian. Samakan di antara anak kalian. Baik. Nah, ketika sama, itulah prinsip keadilan. Selanjutnya, di posisi sebagai anak yang menerima itu, kalau sudah ngerti, maka segera dikoreksi. Dikoreksi gimana? Ini bapak ngasih uang saya sekian sebagai hibah. Baik, kalau begitu saya bagikan kepada siapa? Anaknya yang lain. Tujuannya apa? Dalam rangka pemerataan tadi. Maka dalam hal ini mungkin anak bisa mentoleransi, lalu dia bilang mungkin bapak waktu itu nggak ngerti alpa, dia sedang nggak stabil dan seterusnya. Dengan cara demikian maka akan lebih terjaga, jangan sampai ada wasiat-wasiat yang bermasalah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Izin bertanya, apa hukumnya sukuk di platform Syafiq? Itu butuh jawaban yang cukup panjang ya. Ya. Ada menjelaskan platformnya dulu, kemudian sukuknya dulu, baru kemudian bisa kita jawab tentang itu. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Yang WA ya? WA ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau jual produk di salah satu e-commerce. Ya. Pada peraturan e-commerce tersebut syarat untuk Bukalapak atau jual produk harus punya kartu kredit yang fungsinya sebagai modal iklan. Jadi sistemnya e-commerce memberikan modal kepada owner untuk iklan dan biayanya ditangguhkan melalui kartu kredit. Itu bagaimana ya hukumnya? Baik. Sekiranya Anda tidak terlalu butuh untuk bertahan di e-commerce itu atau memiliki akun di e-commerce itu, ya sebaiknya jangan dilakukan, karena nanti Anda harus melakukan pengambilan kartu kredit, dan mengambil kartu kredit itu dipastikan ada klausul kesepakatan riba. Klausulnya apa? Jika telat bayar setoran maka kena apa? Denda. Itu klausul riba. Walaupun mungkin Anda bisa meyakinkan, saya tidak bakalan telat. Iya, mungkin Anda bisa meyakinkan seperti itu. Tapi saat Anda tanda tangan, setuju dengan ini, setuju, diproses. Berarti poin yang Anda setujui adalah kena penalti jika tidak bisa bayar tepat waktu. Dan itu poin riba. Menyetujui sesuatu yang riba tidak boleh. Sehingga kalau itu riba, ya sampaikan, saya nggak mau karena ini riba. Begitu ya. Oleh karena itu dalam hal ini mohon penguatan antar sama keluarga, terutama istri dan anak-anak ketika bapaknya bekerja. Pastikan bahwasanya bapak bekerja di tempat yang halal, karena mereka mendapatkan nafkah untuk kebutuhan keluarganya juga. Maka suami istri harus saling mendukung gimana agar harta yang masuk ke dalam rumahnya adalah harta yang murni halal. Wallahu alam. Cukup Ustaz? Mungkin Ustaz mengasih pertanyaan. Baik. Ini ada beberapa buku sebagai hadiah. Ada buku Prinsip Hidupku, tadi sudah sempat disebutkan ya. Lalu ada buku Umur yang Kedua. Baik. Ada juga buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Pertanyaannya, di antara bapak-bapak yang pengusaha tapi tidak pernah akad riba, angkat tangan. Pengusaha bapak tidak pernah riba? Tidak pernah. Belakang,
Masya Allah, ternyata ada banyak. Ada 4 ya. Karena ada 4, maka untuk menentukan siapa yang berhak, berempat ini yang boleh jawab. Sebutkan satu dalil tentang haramnya riba. Silakan. Ada satu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Masya Allah. Ada di surat apa itu Pak? Al-Baqarah ayat berapa? 275. Nanti bisa dicari ya, pastikan ya. Betul enggak Al-Baqarah 275? Kalau Al-Baqarahnya betul. Baik, Bapak mau buku kode etik? Nah, dapat hadiah kode etik pengusaha muslim. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Di antara bapak-bapak yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang, ada enggak? Ya, tidak pernah utang baik ke lembaga maupun perorangan. Ada? Yang akhwat juga ada door prize-nya, bisa diambil ke panitia. Baik, nggak ada ya? Saya ganti pertanyaannya. Tadi kita sudah menyebutkan tentang masalah yang haram. Kita kalau mau belajar sesuatu yang haram, seharusnya bagaimana? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang haram harus secara rinci dan harus mengenal lebih dalam apa itu haram. Masya Allah. Jawabannya salah atau betul? Hah? Betul ya. Belajar sesuatu yang haram harus rinci dan mengenal secara mendalam. Mau buku yang mana? Umur yang kedua. Itu isinya persiapan mati. Gimana? Enggak jadi? Nah, insya Allah. Itu juga sama. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, sebutkan contoh 2 buku yang ditulis oleh para ulama isinya tentang kumpulan dosa besar. Ada belakang duluan. 1, Al-Kabair karya Adz-Dzahabi. Yang kedua, kasihan. Hah? Pas, hadiahnya kembalikan. Enggak jadi. Enggak jadi ya. Padahal sudah dikirim, Pak. Ada? Nah, fadhal. Al-Jazair. Al-Kabair karya siapa? Ibnu Taimiyah. Saya tadi enggak nyebut Ibnu Taimiyah. Baik, Anda kurang beruntung dapat ini ya. Insyaallah. Ada lagi? Fadhal. Al-Kabair dan Kitabut Tauhid. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, sekarang untuk ibu-ibu. Ada door prize untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada pertanyaan. Coba cek dulu mikrofonnya. Cek mikrofon. Silakan. Cek dulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Saya mempunyai modal dan saudara saya menjalankan usaha dan dia yang mempunyai modal mendapat keuntungan 10%, sedangkan saudara saya keuntungan tidak sampai 10%. Gimana hukumnya Ustaz? 10% dari modal atau 10% dari untung? 10% dari modal Ustaz. Baik. Semua akad kerjasama mudharabah atau permodalan, sementara keuntungannya berdasarkan modal, pastikan itu riba.
10% dari modal. Apa bedanya dengan bunga? Sama. Lah terus bagi hasil yang benar gimana Pak? Bukan dari modal tapi dari hasil. Namanya saja bagi hasil. Berarti yang dibagi itu berdasarkan apa? Hasil. Misalnya 5% dari hasil. Ya mungkin terlalu kecil ya. 30% dari hasil, 40% dari hasil, begitu. Bukan dari modal. Kalau dari modal ya sama dengan riba. Sehingga misalnya Anda tanam modal 100 juta. Nanti dapat 10% dari modal. Itu kan berarti fix ya. Sudah paten 110 juta. 10 juta dari mana? Tambahan 10% tadi. Enggak boleh kayak gini. Ini jadinya apa? Riba. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan untuk akhwat. Tadi kita sempat menyebutkan tentang bahwa ketika seseorang itu mau hijrah, maka yang penting untuk dia perhatikan adalah bagaimana dia menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari harta haram. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam harta haram. Gak ada yang jawab. Baik, saya pindahkan ke bawah Bapak. Nah, fadhal. Yang pertama, judi, riba, gharar, dolim. Masya Allah. Baik, yang saya maksud bukan itu ya. Jualan homer, jualan babi, jualan rokok, jualan, nanti terlalu banyak ya. Sebutkan macam-macam harta haram. Petanya gimana petanya? Harta haram ada dua. Satu apa, dua apa? Tadi sudah sempat kita singgung ya. Silakan. Diperoleh dengan cara gimana Pak? Yang pertama haram zatnya, yang kedua haram cara memperolehnya. Masya Allah, dapat buku ya. Baik. Ini ibu-ibu masih mau pertanyaan nggak? Ada yang bertanya dari tadi telepon. Baik, pertanyaan satu ya untuk ibu-ibu ya. Salah satu di antara istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang janda, mantan dari seorang suami yang bernama Abu Salamah. Siapa nama wanita mantan istrinya Abu Salamah yang dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wanita yang dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya adalah istrinya Abu Salamah. Siapa beliau? Coba mikrofonnya dinyalain. Baik, siapa namanya? Nah, siapa nama istri Nabi? Ummu Salamah atau Hindun? Hindun bintu lupa. Silakan searching di Google dulu ya. Baik. Dapat hadiah ya? Dapat hadiah. Baik, yang tadi menjawab dapat hadiah. Lengkapi, nanti yang menjawab yang kedua insya Allah juga dapat hadiah. Ada?
Ya, mohon mikrofonnya jangan dibanting ya. Tidak ada? Hindun bintu siapa? Bintu siapa? Bintu Abi Umayyah. Baik, hadiahnya sudah habis nih ikhwan ya. Baik, cukup insyaallah. Nah, baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari jerat-jerat riba dan aneka rayuan riba, dan semoga Allah jadikan usaha kita dalam mencari yang halal diberkahi oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.